King, tentang Yesus Kristus. Kepada Raja Daud dijanjikan keturunanmu akan memerintah yang tidak akan pernah berakhir. Semua raja-raja di dunia ini dinastinya berakhir. Kalaupun raja tinggal tempelan, cuma untuk gunting pita, untuk meresmikan gedung, they have no power, they have no authority. Tetapi yang dibicarakan ini adalah kerajaan Allah yang tidak akan pernah berakhir. Di mana saudara saya ada di dalamnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu bukan tepuk tangan orang memerintah, saudaraku. Tepuk tangan yang meriah. Kembali kepada Matius pasal 1 tadi. Saya mengajak saudara melihat Yeremia pasal 22. Yeremia pasal 22 ada kutuk atas satu keturunan Raja Daud yang disebut Raja Konia, putra daripada Raja Yoyakim. Dan karena kutuk itu tidak ada lagi keturunannya menjadi raja. Saya boleh pakai bahasa persilatan? Boleh? Dalam bahasa persilatan ada hongte, kut, tulang kaisar dengan kuli, kut, tulang kuli. Saya ulangi sekali lagi. Ada huang tiku, tulangnya raja. Memang ditetapkan jadi raja. Ada kungren. Ku, tulangnya hamba, pelayan. Saudara mau jadi kaisar atau mau jadi pelayan? Kaisar. Amin. Tapi masalahnya ada kutuk di atas saudara dan saya. Dan kutuk itu membuat mulai dari nenek moyang kita Adam dengan berpeluh engkau akan mencari nafkah seumur hidupmu. Sampai engkau kembali menjadi debu. Tetapi ada kabar baik buat saudara hari ini. Kutuk itu. Ternyata coba kita baca dulu tentang kutuk ini. Saya mengalaminya saudara. Yeremia pasal 22 ayat 30. Mulai ayat 29. Hei negeri. Karena ini Eretz. Earth. Oh earth. Earth, earth. Hear the word of the Lord. Hei negeri, hei bumi. Dengar firman Tuhan ayat 30. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini yaitu Konia. Sebagai orang yang tak punya anak. Yang tidak bisa berbuah. Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Wow. Ada kutuk yang sangat mengerikan. Dan itu benar terjadi. Sejak Konia ditawan di Babylon. Sejak dia melihat anak-anaknya dibunuh di depan matanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka keturunannya tidak ada satupun yang menjadi raja. Bagaimana kehidupan kita? Mandul, unfruitful, tidak berbuah, never succeeded, tidak pernah berhasil. Itu yang saya alami sebelum saya ketemu Tuhan Yesus. Yang ada kegagalan. Kehancuran. Tetapi puji Tuhan, tidak berhenti sampai di sini. Saudara lanjutkan, karena dulu tidak ada pasal dan nomornya. Kita lihat Yeremia pasal 23, ayat 5 dan 6. Ada satu janji yang luar biasa. Hei Bethlehem Yehuda. Bethlehem Efrata di tanah Yehuda. Sekalipun kau kecil, sekalipun kau tidak berarti, daripadamu akan lahir seorang pemimpin. Tapi ada kabar baik buat kita baca. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa akan menumbuhkan apa?
tunas adil bagi Daud. I will raise to David a branch of righteousness. Tunas kebenaran. Keadilan di sini adalah righteousness. Ia, Mesias, Raja itu akan memerintah sebagai Raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Yehova Sidkenu, Tuhan keadilan kita. Saudaraku, dari semua yang dilahirkan Adam, kutuk, 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 sampai kepada David diberikan janji. Tetapi sampai Konia, karena apa? Karena penyembahan berhala. Tuhan paling keras pada penyembahan berhala, saudara. Apa akibatnya? Kutuk. Tidak bisa punya anak, tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah berbuah. Saudaraku, tetapi kabar baik, akan lahir seorang raja yang memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Dan dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan keadilan kita. Dia adalah Yahweh Sidkenu, Tuhan yang benar. Saudara dengar? Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Di bibir mereka ada bisa. Lidah mereka merayu-rayu. Itu keadaan saudara dan saya. Tapi saya bersaksi kepada Anda. Lebih mudah dari membalikkan tangan. Coba balikkan tangan saudara. Lebih mudah dari itu. 30 years ago. 30 tahun yang lalu. Pada waktu saya datang pada Yesus. Saya bangkrut, saya sakit. Rumah tangga saya hampir hancur. Tetapi ada kabar baik buat saudara. Sang Raja sudah dilahirkan buat kita. Dan dia merubah kutuk menjadi berkat. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Natal is not about jingle bell. Atau Rudolph the Red-Nosed Reindeer. It's about the King of Kings. Saudara, kutuk itu turun sampai kepada Yusuf. Karena itu Tuhan dalam kebijaksanaannya tidak mengambil satu sel pun daripada Yusuf. Sebab apa? Ada 2 garis keturunan Raja Daud. Yang satu garis keturunan raja itu yang dikutuk. Tapi garis keturunan yang lain, bukan garis keturunan raja, itu tidak dikutuk. Itu meneruskan sampai kepada Maria. Maria juga keturunan pada Raja Daud, tapi bukan dari garis keturunan raja yang memerintah. Dan garis keturunan ini tidak dikutuk, saudaraku. Karena itulah Mesias harus dilahirkan daripada anak perawan, yaitu Maria. Saudara, perkataan Efrata punya 2 arti. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, tumpukan abu. Apakah tumpukan abu itu? Kehancuran. Itu menggambarkan hidup saya 30 tahun yang lalu. Cuma tumpukan abu yang tidak berarti. Tapi arti yang lain daripada Efrata, artinya berbuah ganda. Berlipat ganda. Tahun depan adalah the year of expansion. Tahun depan adalah ekspansi. Tahun depan berkembang, berlipat ganda. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Siapa yang mau tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas ketika Asyur menginjak perbatasan kita. Iblis, Antichrist, roh jahat. Tuhan membangkitkan 7 gembala, 8 pemimpin. Apa kerinduan hati saya? Saya dibuat Tuhan fruitful, dibuat berbuah. Melahirkan putra-putra, melahirkan hamba-hamba Tuhan, 7 gembala dan 8 pemimpin. Pemimpin yang berhati gembala, gembala yang punya ketegasan sebagai pemimpin. Itulah jawaban buat Surabaya. Itulah jawaban buat Indonesia dan dunia.
better leader, shepherd seperti Tuhan Yesus. David adalah seorang raja, memang tidak sempurna, tapi seorang disebut a man after God's own heart. Seorang berkenan pada Tuhan, dan Tuhan berjanji pada dia, keturunanmu akan duduk di atas takhta, dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Di dalam kitab Mika dikatakan dengan jelas, dari Bethlehem Efrata akan lahir seorang pemimpin. Yehuda artinya praise. Karena saya percaya satu generasi pemimpin yang dipersiapkan untuk memerintah bersama Yesus. Ciri-cirinya jelas, saudaraku. Hidupnya selalu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Bagaimana hidup saudara saya? Haleluya. Tumpukan abu. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin iblis menginjak-injak istanamu. Mungkin Asyur masuk ke perbatasanmu. Menarik sekali ketika David melawan Goliat. Gambaran pada waktu Kristus melawan maut. Maka pertempurannya terjadi di satu tempat bernama Efes Damim. Dam itu darah. Efes Damim artinya the border of blood. Perbatasan darah. Dan Yesus datang membawa darah yang suci untuk memberikan kemenangan buat saudara saya. Dan dikatakan kepada iblis, iblis, jangan melewati garis darah yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Seperti lagu dari Martha tadi, we were the reason. Bukan cuma we were the reason 2000 tahun yang lalu, tetapi juga we are the reason. Kenapa kita dipelihara? Supaya ketika Surabaya diserang oleh Asyur, dibangkitkan 7 gembala dan 8 pemimpin. Amin, saudaraku. Siapa yang mau dibangkitkan jadi 7 gembala dan 8 pemimpin? Pria, wanita, tua, muda yang mau angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Katakan pada Tuhan, saya mau. Saya mau. Saya akan mensyukur Asyur dengan pedang. Amin, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Akan mencukur Asyur dengan pedang, menghancurkan Nimrod. Siapakah Nimrod? Juga seorang raja yang memberontak pada Tuhan. Saya mau beritahu bahwa iblis itu paling takut kepada anak-anak. Saudara masih ingat ketika Herodes mendengar bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Dan kapan kelihatan bintang itu? Ingat, orang yang belum kenal Tuhan aja bisa melihat langit menceritakan tentang keajaibannya. Cakrawala berbicara tentang kuasa Tuhan. Mereka melihat bintang Bethlehem. Mereka datang untuk menyembah sang raja. Maka Herodes membantai anak di usia 2 tahun ke bawah. Anak laki-laki. Kenapa? Sebab pada waktu dikatakan pada ular, he shall bruise your head. Itu benih laki-laki. Amin. Maksudnya benih perempuan itu seorang pria. Karena itu anak laki-laki di zaman Musa itu harus dilemparkan ke sungai Nil supaya dimakan buaya, dimakan kuda Nil dan mati tenggelam. Karena itu saudaraku yang kekasih, saya percaya benih-benih raja itu ada di ruangan ini. Benih raja itu ada dalam ruangan ini. Yang akan dibangkitkan, dipakai oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya mau terangkan sedikit dalam kitab Mika. Kita kembali ke kitab Mika.